Jumpa lagi di channel Cuan Cuk. Pokoknya cuan terus Cuk. Oke, kemarin setelah bikin konten mengenai ETF-nya Maxi, saya coba searching lebih lanjut setelah melihat ada tanda api di sini yang mungkin merupakan salah satu produk unggulannya dari Maxi, dan mata saya tertuju sama tulisan Kickstarter ini. Ada tanda apinya dan saya pengen tahu lebih lanjut sebetulnya ini apa sih. Jadi setelah ngecek posisinya, ini adalah menurut saya cukup menarik. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah sebetulnya setelah saya lihat-lihat bahwa ini mirip-mirip launchpad sebetulnya. Di Maxi ini juga ada launchpad, cuman mungkin ada perbedaan yang mendasar dibanding launchpad. Jadi intinya Kickstarter ini sama, ada project baru yang mau masuk untuk diperdagangkan. Kalau kita lihat di sini ya, salah satunya. Tapi dia Maxi ini mengadakan voting terlebih dahulu di sini, makanya ada tulisannya target pemilih 500%, ada jumlah total MX, dan ada angka partisipasi dan lain sebagainya. Artinya apa? Kalau misalnya project, katakanlah kita ngomong ini BP Riva, target pemilihnya 500%. Nah, ini angka partisipasinya udah lebih ya intinya. Kalau udah lebih dari 50%, artinya proyek ini dilanjutkan langsung listing di Maxi melalui Kickstarter ini. Ini cukup menarik. Jadi beda sama launchpad ya. Kalau kita launchpad itu kan sudah pasti masuk ke, udah pasti akan listing, tinggal dikasih waktunya, kita bisa berpartisipasi kalau mau ikutan dalam ICO-nya, intinya ICO-nya. Tapi di sini berbeda. Kalau misalnya targetnya terpenuhi, baru dia akan listing. Dan otomatis kalau kita ikut serta voting, karena di sini sistemnya voting. Nah, kita udah ikut voting, nanti kita akan mendapatkan hadiahnya ini. Dari pertama sudah disebutkan di sini 28.000. Kalau BP Riva ini otomatis kalau 28.000 ini, jadi nanti 28.000 dibagi dengan votingnya, jumlah votingnya dalam bentuk FX token. Jadi Kickstarter ini pakai, karena di Maxi ya tentu saja pakai MX token, koinnya Maxi ini ya, seperti itu. Nah, nanti kita bisa berpartisipasi, murah juga kok, cuman mulai 10 sampai 50.000 MX token kalau nggak salah. Jadi kita dengan dana mungkin sekitaran 100-an ribu itu sudah bisa masuk ikut voting, dan nanti tinggal hadiahnya segini dibagi dengan jumlah votingnya. Katakanlah misalnya kita votingnya pakai 10 token ya, nanti tinggal ini 28.000 dibagi ini, nanti per MX-nya dapat berapa tokennya, jumlahnya dikali 10 kalau kita ikut 10. Sesederhana itu, dan itu sangat menarik. Dan simpelnya kayak gitu, teman-teman bisa coba ikut Kickstarternya. Tapi poinnya bukan di situ. Jadi kemarin saya iseng searching, saya scroll, saya iseng karena di sini ada tulisan angka partisipasi, ada jumlah MX. Jadi saya iseng lihat token atau koin apa sih yang tertera di Kickstarter ini yang sudah lewat ya. Ini posisinya kan yang sudah lewat banyak nih, yang sudah listingnya sudah sekarang sudah listing. Saya lihat yang angka partisipasinya paling besar, termasuk yang tertinggi. Iseng saya scroll ke bawah, saya menemukan XY Finance. Namanya sih nggak menarik. Dan di sini hadiahnya juga cuma belasan ribu, tapi jumlahnya yang ikutan, kalau teman-teman nanti mau ikut scroll, ini termasuk yang tertinggi. Malah paling tinggi kayaknya, karena saya scroll ke bawah belum nemuin yang lebih tinggi. Ini jumlah tokennya, jadi yang voting paling banyak, terus angka partisipasinya juga termasuk yang tertinggi, mungkin 3 atau 2 besar sejauh saya scroll ke bawah. Saya malas sampai ke bawah banget, cuman ini yang saya lihat kok menarik karena jumlah partisipasinya tinggi. Nah, saya coba analisa, mau coba ngelihat, pengen tahu lebih jauh XY Finance itu apa, kenapa kok sampai banyak peminatnya. Intinya seperti itu. Kita langsung masuk aja ya, membahas mengenai XY Finance melalui Kickstarter ini. Teman-teman bisa coba Kickstarter karena lebih gampang dari launchpad, modalnya lebih murah, dan pasti dapat tokennya, airdropnya, intinya sesuai dengan tanggal-tanggalnya. Teman-teman tinggal klik aja, nanti bisa langsung mulai. Oke, saya coba searching XY Finance karena termasuk yang tertinggi di Kickstarter. Pasti ada hal yang menarik dari token ini, nggak mungkin nggak, karena peminatnya banyak. Di sini kalau ngelihat sini harganya standar lah ya, $1 sekian, nggak ada yang menarik. Tapi kalau lihat circulating supply-nya sama supply-nya, ini menarik juga karena sedikit.
sekitar 100 jutaan dengan circulating supply-nya cuma 4 jutaan. Ini menarik, minim ya, masih 5%, itu oke. Jaringannya di Ether, itu cukup bagus juga, otomatis karena jaringannya mahal, kontraknya ini mahal ya, makanya proyek-proyek yang masuk melalui Ether itu ya paling enggak lebih serius menurut saya intinya. Posisi 1100-an kalau di CoinMarketCap. Lanjut scroll ke bawah, dari hal-hal ini masih standar sih menurut saya, belum ada yang menarik sampai saya melihat di bagian penemunya, foundernya. Jadi kalau kita lihat foundernya di sini ini ya, ini hal pembuka yang menurut saya cukup menarik. Namanya Wilson Wang, intinya adalah dia pernah bekerja di Bitcoin dari 2014, terus Ethereum Foundation, DSP, staffnya juga ambilannya, pengalamannya juga banyak dari Ether, dari mToken, Yahoo, MediaTek, dan IBM yang semuanya perusahaan besar. Itu hal menarik pertama yang saya temukan di coinmarketcap.com setelah saya searching lagi melalui webnya. Oke, dari web tampilan pertama gini menurut saya cukup menarik. Ini penting juga karena begitu dilihat jreng gini, tampilan desainnya menarik gini, sudah lumayan lah ya kredibel. Tulisannya one stop cross chain aggregator, mungkin ini dia berarti akan bisa masuk ke berbagai macam jaringan, nggak cuma satu. Tadi udah disebutkan Ether, mungkin ada yang lain lagi selain Ether kalau kita lihat di sini. DeFi dan Metaverse itu adalah hal yang umum sekarang. Kalau proyek-proyek yang masuk sini kemungkinan besar tetap bisa laku karena mulai berkembang, banyak peminatnya. Kita lanjut scroll ke bawah, ini menurut saya belum menarik. Lanjut ke bawah, ekosistem, ada tambahan game di sini sudah jelas. Metaverse, game, NFT, DeFi itu hal yang sudah umum sekarang kalau proyek-proyek ngambil itu karena kemungkinannya lagi boom, kemungkinan lakunya juga tinggi. Masih belum menarik. Di bawah penjelasan DeFi-nya melalui swap dan pool itu juga masih standar, meskipun di sini cross chain. Kalau kita lihat logo-logonya ada Solana di situ, ada Phantom, ada Ether, ada Binance, itu juga Polygon, itu juga. Ini menarik karena multi chain ya, intinya seperti itu, cross chain. Nah, ini tapi bukan hal yang spesial, intinya seperti itu. Kenapa kok ini bisa banyak peminatnya? Lanjut ke bawahnya, Galaxy Cats, ini game ya kalau kita lihat, meskipun di sini ada otomatis ada NFT-nya, ini juga hal yang umum. Market NFT, dia juga masuk ke market NFT, ini hal yang standar juga dari XY Finance. Lanjut roadmap cepat aja, ini juga masalah DAO juga lagi laris melalui veksinya. Terus ada Ronin itu support Ronin berarti dia ada korelasinya sama XI. Ini menarik ya, gamenya korelasi dengan XI, pimpinan game di blockchain. Jadi mungkin game Galaxy Cats ini mungkin kedepannya akan berkembang cukup bagus, intinya seperti itu. Kalau di roadmap terus ada support Flow, Solana, Polkadot. Oke, lanjut aja. Partner. Nah, di sini kalau saya ngelihat suatu token atau koin di sini penting karena kita bisa tahu kalau di balik itu partnernya, investornya siapa. Kalau misalnya investor besar masuk ke token atau koin yang belum kedengaran namanya ini, berarti kan kita lihatlah udah kredibel apa belum, partnernya bisa lihat dari situ. Partnernya sebesar apa, dia kan pasti nggak main-main masuknya ke suatu token atau koin untuk mensupport full ya intinya. Lihat sekilas dari sini, saya nggak lihat jumlahnya, tapi mata saya tertuju sama dua ini, Animoca Brands dan Circle. Kalau kita klik di sini, kita lihat dulu yang Circle itu apa sih? Teman-teman juga udah pasti tahu produk dari Circle, USDC, stablecoin. Jadi kalau teman-teman trading di toko kripto misalnya atau di Binance, itu pasti ada pilihannya. Kalau masuk marketnya fiat, itu pasti ada pilihannya USDC. Di toko kripto nggak banyak, teman-teman masuk ke Binance itu pasti ada pairnya menggunakan USDC. Dan ini salah satu investor di XY Finance. Poin berikutnya yang lebih membuka mata saya, mempertimbangkan untuk masuk ke XY Finance. Harganya masih $1. Ini baru satu XY USDC.
Yang berikutnya Animoca Brands. Kalau ngomong Animoca Brands mungkin kita kurang kenal ya. Tapi kalau kita buka, diklik aja itu, kita buka webnya, keluar pertama begini sudah keren. Ada gamenya, ada video-videonya. Di sini ada F1 dan lain sebagainya. Ini pasti game yang nggak murah. Tapi kalau saya buka dari produknya, terus saya buka blockchain project, kita masuk di sini, teman-teman akan ngelihat awalnya Rev Motorsport mungkin nggak gitu kedengaran. Kita scroll ke bawah lagi dan teman-teman akan menemukan Sandbox token dan Sandbox Metaverse dan game. Itu nggak perlu saya sebutin lagi. Ini apa aja, ini penjelasannya seperti apa, teman-teman udah pasti paham semua perusahaan di balik Sandbox dan Sandbox token. Ini adalah Animoca Brands. Teman-teman, ini masih banyak banget produknya. Teman-teman bisa lihat di ISO dan primary game product dan lain sebagainya. Di sini karirnya lengkap. Teman-teman bisa cari sendiri. Itu intinya dari Animoca. Makanya ketika ada dua ini, Animoca dan brand, saya nggak perlu buka yang lain karena ini udah jaminan dari dua ini. Itulah sebabnya mengapa sangat wajar di Kickstarter tadi ini jumlah votingnya tinggi. Angka partisipasinya juga besar karena di belakangnya itu investornya adalah seperti ini, jaminan. Jadi kalau Animoca ini bergerak di bidang game, ada kemungkinan berarti ini dari segi NFT, game maupun mungkin tokennya XY itu cukup menarik, dapat support invest karena dia pasti melihat hal yang menarik di XY token. Circle juga sama, dia di bagian stablecoin. Itu sangat menarik. Untuk XY Finance dilihat dari partner dan investornya. Di bawahnya lagi kita lihat angel investor, itu maksudnya individu-individu yang kekayaannya melimpah, turah-turah bahasa Jawanya, itu memberikan invest ke token ini. Ini mungkin perorangan, teman-teman nggak terlalu banyak ngerti, saya pun juga harus browsing dulu, tapi di sini ada perusahaannya, dia orang di Chainlink, ada di Curve, itu jelas kelihatan di sini, teman-teman bisa cek juga. Intinya poinnya bukan di sini, saya lihat lebih ke Animoca dan Circle. Lanjut untuk mengetahui XY Finance, saya lihat ke bagian roadmap, dokumen atau white paper. Intinya penjelasannya gimana, XSwap, otomatis XSwap, ada Ypool, itu berkaitan sama DeFi-nya ya. Intinya mirip-mirip lah, swap berarti ya mirip-mirip seperti kalau teman-teman tahu Trust Wallet bisa swap, itu ada MetaMask, mungkin ada Pancake, lebih ke Pancake ya kalau swap. Pancake ada Uniswap, itu mirip-mirip seperti ini, kurang lebihnya sama. Terus Ypool juga kurang lebihnya sama, kita masukin uang, nanti dapat di situ bisa mendapatkan reward. Ini ada USDT, USDC, nanti bisa kita buka halamannya, dikonekkan dengan wallet, intinya seperti itu, connect dengan dompet kalian di MetaMask ya, di MetaMask. Lanjut, itu adalah Ypool. DAO juga sama melalui program veksinya, nanti akan lebih jelas nanti di halaman yang ini juga sama, kurang lebihnya mirip-mirip dengan produk yang lainnya dari token-token lain. Itu intinya sama. Kalau kita lihat protokolnya nanti di sini strukturnya lebih jelas dari XSwap dan Ypool. Intinya gitu. Token ETH keluarnya BSC bisa di swap di sini, bisa melalui ETH maupun BSC, nanti bisa cross chain dari Ypool. Ypool teman-teman masukin dananya, terus di sini tinggal masuk stablecoin-nya yang mana, nanti bisa di cross chain, teman-teman nanti dapat feedback, dapat reward berupa fee dari cross chain-nya ini, dan rewardnya juga berupa dari XY tokennya bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman masuk ke poolnya. Intinya seperti itu untuk bagannya. Nah, ini dari aplikasinya teman-teman bisa lihat dari XSwap seperti ini, standar lah, mirip-mirip lah ya kurang lebihnya. Kalau kita dari Ypool-nya juga kurang lebihnya mirip, hanya berbeda tampilan aja. Ini nanti yang bisa digunakan untuk cross chain ke XSwap. Intinya seperti itu. Kalau teman-teman masukin dana ke sini, nanti dapat reward berupa fee dari orang yang swap, dari orang yang pool, dan juga mendapatkan pengembalian reward berupa XY token juga. Jadi double reward, ini cukup menarik.
Terus kalau kita masuk ke DAO-nya juga sama. Kalau kita masukin ke DAO, kita masukin dana kita, ya intinya sama sistem DAO ya. Kita jadi bisa diibaratkan pemegang saham dari XY Finance. Jadi nantinya akan ada voting untuk menentukan kebijakan-kebijakan ini XY Finance tuh mau ke arah mana, keputusannya, pengembangannya seperti apa. Kalau kita masuk ke DAO dan kita masuk ke sini, masukin dana ke sini, kita jadi salah satu pemegang sahamnya, bisa ikutan voting, intinya seperti itu. Itu bisa di lock juga dananya dalam bentuk XY token. Durasinya teman-teman bisa pilih, di sini ada 1 week sampai 104 week di sini. Itu tujuannya supaya kita jadi salah satu pemilik dari XY token menggunakan sistem DAO. Jadi semua yang menggunakan sistem DAO bisa seperti ini. Kita jadi salah satu dari sekian banyak menjadi pemegang saham. Intinya seperti itu dari XY Finance. Hal lain tidak ada yang begitu menarik. Patokannya adalah ini. Pasti ada dongkrakan atau marketing yang dilakukan oleh partner-partner ini, dan ini keren sekali Animoca dan Circle. Teman-teman mungkin bisa recheck lebih lanjut sebelum masuk ke sini, karena supply dan circulating supply-nya masih menarik, masih sedikit. Ini masih baru listing juga di MEXC, teman-teman bisa masukkan, jadikan sebagai pilihan. Intinya seperti itu. Dengan harga baru $1,4 dengan berbagai macam projectnya tadi, ada DeFi, ada game, ada NFT, dan lain sebagainya yang sebetulnya itu pasaran. Cuman sekali lagi dengan dukungan foundernya yang sudah berpengalaman di Bitcoin, di jaringannya Ether, dan pekerja-pekerjanya semuanya berpengalaman di perusahaan besar, saya melihat ini adalah suatu hal yang menarik untuk menurut saya pribadi. Saya investasikan sebagian dana saya untuk masuk ke sini, dan teman-teman silahkan cek and recheck lagi karena resiko ditanggung penumpang. Menurut saya ini hal yang menarik ya. Dilihat ditinjau dari sisi founder, ditinjau dari sisi project-projectnya yang memang itu sudah pasti laku, dan yang mensupport dari sisi token maupun dari sisi gamenya itu sudah luar biasa kapasitasnya. Animoca maupun Circle itu baru 2 ya, belum yang lain teman-teman klik-klikin sendiri aja. Itu menurut saya menarik, supply-nya nggak terlalu banyak, dan dilihat dari harga supply-nya, harganya jelas ini masih menyenangkan, masih asik, ada kemungkinan return yang lumayan kalau menurut saya. Segitu dulu, teman-teman tinggal cek aja XY Finance. Salam cuancu.